Warga Banjar Adat Ujung Mantri, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, kini memiliki fasilitas pelaksanaan upacara kremasi yang layak dan terpadu. Berkat gotong royong dan kesepakatan bersama, krematorium Tiaga Margananda resmi beroperasi dan telah melayani lebih dari 150 upacara sejak diluncurkan tahun lalu. Berdirinya krematorium ini bermula dari gagasan ide Pandite Empu Jaya Acaryananda dari Griya Mumbul Sari, Serongge, Gianyar, yang kemudian disepakati bersama Inyoman Pasekyase selaku penggagas dan ketua badan pengelola. Setelah melalui diskusi dan perencanaan matang, saat melakukan kunjungan studi ke Kalimantan Timur, lokasi akhirnya ditetapkan di tanah milik warga Banjar Adat Ujung Mantri. Melalui musyawarah mufakat, masyarakat setuju mempersiapkan lahan. Pembangunan dimulai Mei 2024 dan hanya dalam waktu 1 tahun seluruh proses pembangunan selesai dilaksanakan pada Agustus 2025. Krematorium ini resmi beroperasi penuh per 27 September 2025 dan menjadi satu-satunya fasilitas sejenis yang menjadi rujukan seluruh wilayah Karangasem saat ini. Dibangun di atas lahan seluas 90 are atau 900 meter persegi, terbagi menjadi area upacara ngaben seluas 25 are milik Banjar dan area khusus upacara ngeroras seluas 65 are. Pengelola menjamin seluruh tata cara dan sarana upakara yang digunakan tetap asli sesuai tradisi masyarakat Karangasem tanpa mengubah makna dan tata krama adat yang berlaku. Sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan atas dukungan warga, telah disepakati perjanjian notaris bahwa mulai September 2026, seluruh anggota Banjar Adat Ujung Mantri yang meninggal dunia akan mendapatkan pelayanan kremasi secara cuma-cuma. Pengelola juga menyediakan pelayanan upacara secara lengkap, mulai dari persiapan, prosesi ngaben, nganyut, ngelanus, ngeroras, hingga ngelinggihan sampai tuntas. Satunya kremasi yang ada di Kabupaten Karangasem adalah ini semuanya mengarah ke kita. Padahal seperti halnya pada hari ini ada juga pemilet, ada juga peserta, tetapi karena sekarang kita melebon atau pelebon ide Pandite Empu Acaryananda yang dari Griya Sidem Bunut Bangli, sehingga kami steril dan kami pindahkan ke tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5. Nah, itulah antusias daripada masyarakat untuk berkremasi karena kami tetap menggunakan Banten ala Karangasem. Tidak ada yang dimodifikasi. Banten itu asli seperti apa, bagaimana ngaben di rumah masing-masing. Hanya saja karena tingkatannya ada madya utama, di sini hanya perbedaan sedikit saja. Tetapi pada pokok atau intinya sama. Nah, dan seterusnya kami mengadakan kerjasama dengan Banjar Adat karena yang memiliki setre, karena kremasi kami ada di setre Banjar Adat Ujung Mantri, sehingga kami diskusi, kami sepakat, akhirnya kami memberikan imbalan dan juga kerjasama, termasuk juga kami menanggung setiap ada anggota Banjar yang meninggal, mulai September 2026 kita gratiskan, gratis, tidak membayar biaya sepeser pun. Begitu, itulah kesepakatan di notaris dan juga memberikan penanjung batu 500.000 per sawa yang dari luar Ujung Mantri. Mudah-mudahan dalam hal ini masyarakat luas mengetahui kami juga menyiapkan menerima upakara dari Warakeruron, udah itu ngelangkir, ngelungah, udah itu ngaben nganyut, ngelanus, ngeroras sampai ngelingihang. Tidak tanggung-tanggung kami melaksanakan upakara, harus sampai selesai, sampai finish, sampai ngelingihang. Untuk pertama kalinya Kamis 30 Juli 2026, krematorium ini menjadi lokasi pelaksanaan upacara pelebon ide Pandite Empu Acaryananda dari Griya Widya Giri Kusuma Sidem Bunut Bangli yang berpulang pada 9 Juli 2026. Upacara tingkat utama ini menggunakan sarana padma, pengiriman, dan lembu.
Menurut Ide Pandite Empu Jaya Satwikananda dari Gria Gaga Taman Bali Bangli, dipilihnya krematorium Tiaga Margananda selain karena lebih praktis, lokasi krematorium juga lebih luas dan leluasa untuk melaksanakan upacara pitrayatnya. Selain itu, jarak lokasi pengesengan yang berdekatan dengan pantai akan memudahkan untuk melakukan prosesi nganyut. Nana di depan ditempuh Acariananda, ya, Nana Piwastanya berpesan untuk diminta dikremasi. Sebenarnya anak-anaknya sudah siap untuk bikin Tegal Suci karena disiapkan itu, tapi beliau pesan untuk dikremasi supaya lebih simpel, ya, lebih sederhana. Kemudian kenapa kita pilih Ujung, kan langsung laut sudah di bawah kita, tidak terlalu jauh. Langsung pengiriman, pengedetan kembali, langsung penyekahan Malijepos. Karena dekat laut, lalat sebagai pilihan? Iya, jadi praktis sekali. Jadi jarak dekat, kemudian ilinya lebih lebih leluasa. Ya, karena jarak antara laut dengan tempat pengesengan itu tidak jauh. Hingga saat ini, krematorium Tiaga Margananda telah mencatat lebih dari 150 jenazah yang dilayani. Pengelola berharap kehadiran fasilitas ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kelestarian tradisi upacara adat umat Hindu di Bali. Dari Karangasem, Ari Wiratmaja dan Angkat Wirawan, Bali TV.